Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan Allah taufik, hidayah, inayah, kesehatan, kelapangan sehingga bisa kembali melaksanakan agenda rutin kita zikir di Masjid Az-Zikra Muhammad Arifin Ilham Mandingin Barabai. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di acara pada hari ini diberikan keberkahan, pahala yang berlipat ganda, kelapangan, kemudahan dalam kehidupan termasuk lapang rezeki dan keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sambil menunggu sholat isya dan malam hari ini kita ba'da isya langsung selesai karena tetangga lingkungan kita juga melaksanakan kegiatan. Jadi mudah-mudahan jamaah yang tidak ada kesibukan bisa berhadir di Naura, Komplek Naura RT 7. Nggih. Guru Syarif Bustami dan para habaib. Baik, kita masih membahas mengenai sabar. Sabar ini lain sakit barangnya lain lah. Artinya kita harus berbulik-bulik masalah ini. Karena ini kalau kita bisa menguasai ilmu ini separuh agama sebenarnya bisa kita kuasai. Separuhnya adalah syukur. Nah, kita ingin memflashback ke belakang sedikit bahwa semalam ulun membahas pekan yang lalu bahwa orang itu kadang menjadi resah, gelisah, susah, hidup tidak mudah. Itu salah satunya adalah terlalu banyak mengenang masa lalu tapi masalah duniawi. Kemudian yang kedua, orang itu banyak tidak ridho dengan qadarullah yang diberikan Allah saat ini. Jadi diberi seperti ini kada nerima. Nah, inilah yang menyebabkan boleh jadi doa kita itu tidak diijabah. Ulun hendak mengolah analogi. Misalnya ulun bertakon dulu jamaah. Pian siapa ngaran? Pian? Halid? Ahyar? Nah Ahyar, ulun misalnya nih ada HP buruk lah, kada mau lagi dipakai nih. Habis itu ulun hendak beri lawan Pian. Nah HP ini kada kau dipakai, kada baik lagi, kada ada fungsinya lagi, ulun hendak beri lawan Pian. Kira-kira Abang Ahyar nih kira-kira menerima atau menolak? Ini kan ada fungsinya lagi nih. Bisa menolak lah. Menolak kayak lo lah. Kalau orang Sarwan menolaki aja. Kemungkinan menolak, bujur lah. Mungkin para jamaah lakian binian mungkin bila diberi yang tidak ada fungsinya oleh Tuhan mungkin komplain, bujur lah. Banyak diantara kita komplain. Salah satunya bila garing, pasti kita komplain, pasti kada menerima. Kenapa aku garing? Kenapa aku kecelakaan? Kenapa aku rugi? Kenapa aku ditipu? Bujurlah, menolaklah kita. Intinya kita kada ridho, bujurlah. Nah sekarang Pian menolak pemberian ulun. Singkat cerita Pian minta lawan ulun. Jar Mas Ahyar, ini HP. Di sisi yang lain Mas Ahyar hendak minta laptop lawan ulun. Kira-kira ulun yang sudah ditolak tadi, Mas Ahyar minta lawan ulun, kira-kira ulun memberilah? Kada lah. Karena ulun sudah ditolak. Pemberian ulun tadi kada diterima. Pian komplain lawan ulun, bujurlah. Sehingga permintaan Pian pun jadi tertahan di ulun. Nah, julun Mas Ahyar nih nang baik-baiknya aja nang hendak, nang kada baiknya ditolak.
Mungkinlah ulun olah logika seperti itu juga. Kadang kenapa doa kita tuh belum diijabah oleh Allah? Boleh jadi kita banyak menolak apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Baik buruk, yang baiknya aja yang kita terima, yang buruknya kada. Iyalah. Sehingga pada saat kita, ya Allah kabulkan ini, sehatakan, jadikan anak yang soleh. Karena kita nih ada gap, ada pemisah antara penerimaan kita terhadap qadarullah ini dengan permintaan kita kepada Allah, sehingga boleh jadi ini yang menjadi penghalang. Ini kayak kita pakai logika aja dulu. Nah sekarang beda halnya. Misalnya Mas Ahyar, ini ada handphone buruk, kada kau dipakai lagi, hendak ulun beri lawan pian. Kira-kira kalau jawabannya sini Pak terima kasih, ulun ridho diberi. Kira-kira pas Mas Ahyar ini minta barang nang lain lawan ulun, kira-kira ulun berilah. Kalau ulun beisi ini kira-kira ulun berilah. Kada juga terlalu pemalar benar. Artinya apa? Boleh jadi kita logika akan Allah tuh kalau kita ridho dengan qadarullah, kita menerima apa yang ada saat ini diberi oleh Allah, pada saat kita meminta, insya Allah kita dikabulkan oleh Allah. Intinya kita ridho aja. Yang baikkah, yang kada baikkah, kita ridho. Karena ma hadza batila, tidak ada yang sia-sia yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Subhanaka faqina azabannar. Jadi coba mulai hari ini kalau kita ada dapat apapun yang diberi oleh Allah, kita ridho, kita terima sepenuhnya. Misalnya minta maaf anak rewel, aku ridho ya Allah. Laki kada tapi senggawian ibu-ibu ulun ridho, ulun terima ya Allah. Imbah itu gawian kita kada tapi menghasilkan, ulun ridho ya Allah. Hati ini dilapangkan dulu. Habis itu rayu Allah dengan cara apa? Ya Allah, kalau engkau memang berkenan, ulun ridho dengan apapun yang engkau berikan ini. Tapi kalau boleh ulun meminta ya Allah, ulun hendak ini, ulun hendak kesehatan. Tapi sepenuhnya ulun serahkan jua lawan pian ya Allah. Artinya mau sehat atau kada, mau diberi kabulkan oleh Allah atau kada permintaan kita, kita tetap berserah, bertawakal kepada Allah. Nyaman tuh kata-katanya. Iyalah. Tapi kalau harus ini ya Allah, harus sehat, harus sukses, harus dapat duit, harus goal proyek. Nah, ini yang maulah kita, yang tadi jar ulun hidup itu bahasanya tuh bisa resah, susah, gelisah. Karena apa? Karena kita bahasanya itu berfokus lawan apa yang ada di dalam pikiran kita, bukan berfokus dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya kita mulai hari ini tidak merasa hidup itu gundah gulana. Poin yang kedua, selain jangan terlalu banyak menyesali masa lalu, masalah duniawi, yang kedua kita harus ridho dengan pemberian Allah. Apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila ada apapun ujian, itu kita sudah berpandangan bahwa di balik ujian ini ada sesuatu berkah. Makanya orang yang positif hidupnya itu selalu melihat berkah di balik musibah. Contoh, kalau kita hendak permen, itu kalau misalnya ulun unjuki langsung permen nang basah atau nang sudah ulun buka, kayak sudah dikulum, ulun unjuk lawan pian hakun lama makan. Kada mau kalau lah bahan ini jar bisa bakas gugur, bakas ini kan. Tapi permen itu bila dibungkusi, ada bungkusnya, dikasih lawan kita, kira-kira kita menerimalah. Bungkusnya dipakailah. Kada dipakai adalah nama makan permen lawan bungkusnya. Talalau bener, pemalar bener. Kecuali biji tiwadak ya kalau lah.
Nah, artinya apa? Bisa jadi apa yang diberi Allah itu hanya bungkus-bungkusnya aja, belum isinya. Nah, maka dari itu kita harus selalu sangka baik, husnuzon dengan pemberian Allah. Bila ini datang kejadian apapun, ini bungkusnya aja. Karena berkahnya tuh 10 lebih kali lipatnya, jauh lebih baik. Makanya ayatnya itu tadi walanabluwannakum. Ayatnya itu hanya sedikit saja. Sedikit saja yang diberi kesakitan, kepedihan, ujian, itu sedikit aja. Sisanya nikmatnya luar biasa banyak. Nah, maka dari itu mulai hari ini kita latih dengan ridho. Sakit, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak, coba kita ridho, kita terima. Sehingga pada saat kita sudah bisa menerima keadaan-keadaan problematika ini, hati kita happy, bahagia. Boleh jadi doa kita yang selama ini tertahan, kita belum sehat, belum sembuh, rezeki kita belum terbuka, bini kita belum bakti, laki kita belum dapat rezeki yang besar. Boleh jadi pada saat kita ridha dengan pemberian Allah, semuanya akhirnya terbuka. Dan ini insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ridha dengan takdir Allah, yakhruju makhraja, maka dia akan diberikan jalan keluar dalam segala urusan apa yang dia lewati di dunia ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang banyak hidup itu resah, gelisah, susah. Itu terlalu banyak khawatir dengan masa depan. Jadinya setiap hari itu modelnya itu kayak apa yulah, karena bilanya esok tuh lah anakku nih sekolah di mana. Habis itu lakiku nih bilanya pas garing gawian kadada lagi. Imbah itu kalau warung nih, nah misalnya ada saingan, nah intinya dia memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi di alam dunia nyata, tapi kekhawatirannya itu berlebihan. Khawatiran masa anak, masalah rezeki, masalah pasangan, masalah kesehatan, kayak apa yulah, kayaknya bila aku garing, kayak apa yulah, aku bila pensiun, kayak apa lah. Bila ini terus menerus menumpuk di dalam pikiran kita, ini jadi hidup kita tuh merasa jadi itu deh, susah, gelisah, stres. Padahal caranya untuk masa yang akan datang itu kita serahkan semuanya, seluruhnya kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Jangan seminggu, setahun, 10 tahun ke depan, sejam ke depan pun kita kada tahu. Ya kan? Kita apa ngarannya, masihkah bahasanya tuh diberikan kesehatan, keluarga kita masihkah lengkap? Itu kita kada tahu. Makanya hak untuk memikirkan masa depan ini hanya prerogatif milik Allah. Kita ini hanya berserah aja. Sehingga pada saat kita tidak galau, kada gundah gulana tentang masa depan tuh kita enjoy. Kita kada keresak berusuk. Tapi kalau orang bahasanya itu terlalu memikirkan masa yang akan datang tuh, nih aku hendak menabung nah, aku hendak ini nah, aku harus simpani ini nah. Akhirnya sedekah koler, beramal diirit-irit bahasanya. Karena apa? Karena khawatir tahun depan karena rezekinya susah. Ada ramalan ini, bakalan ada krisis moneter ini. Sehingga apapun informasi itu ditelan bulat-bulat, tidak meyakini akan adanya pertolongan Allah. Kita aja naik pesawat ya kalau lah kita kada tahu lawan pilot, kada suah berkenalan lawan pilot, kita yakin aja. Iyalah. Tapi kita kadang di dunia ini model kada yakin lawan Allah.
Padahal wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu melata apapun yang ada di muka bumi ini, semuanya ada rezeki dijamin. Jadi anak pian itu itu lain pian yang mencariakan rezekinya. Bini pian lain pian yang mencariakan. Jangan semantang-mantang, ini ikam nih lah, engkau dada aku, kada kawa gitu. Semuanya sudah ada tulisannya dan mereka sudah ada rezekinya. Sehingga pada saat kita lapang pikiran kada pernah memikirkan bahasanya itu dengan gelisah, kita akan mudah menjalaninya sehingga kita bisa khusyuk beribadah. Nah, jadi ulun bisa simpulkan poin yang ketiga itu adalah kita senantiasa untuk berserah diri kepada Allah. Yang seperti yang kita bahas sebelumnya adalah bertawakal. Tawakal itu adalah prosesnya supaya tepat guna. Caranya bertawakal itu bukan setelah berusaha, tapi bertawakallah berbarengan dengan kita berusaha. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa berserah, bertawakal lawan Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkan segala urusannya. Itu saja mungkin yang bisa ulun sampaikan. Poin ketiga, pekan depan kita akan bahas poin keempat. Ada lagi yang menyebabkan orang gundah gulana, itu salah satunya adalah terlalu banyak mendengarkan komentar orang lain. Nah, jadi selalu mendengarkan pandiran orang sehingga kada berisi prinsip hidup. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.